Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Mas Latif. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yang dulu belajar pencak silat, sekarang sudah masuk pendidikan dan dinas di apa itu? Jadi abdi negara, yaitu angkatan darat. Alhamdulillah. Nah ini kemudian sama Mas Jafar juga dulu sama-sama pernah belajar, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bersilaturahmi ke sini. Karena apa? Karena sudah lama kita ke sini, begitu kebetulan pulang yang satunya sudah mau tunangan. Sudah mau tunangan, sudah dekat tunangan katanya, dan satunya masih berpacaran. Dan kebetulan alhamdulillah itu anaknya teman saya sendiri. Ya nanti dilihat oleh yang bersangkutan. Dan mengenai pada malam hari ini kita kebetulan nggak ada tamu merupakan orang, jadi ini sharing-sharing cerita tentang pengalaman masa lalu, masa masih belajar. Sekarang alhamdulillah masih sudah melalui masa lajang atau sudah dewasa dan mau berkeluarga, alhamdulillah. Sehingga waktu terasa sudah sebesar ini. Padahal waktu itu masih anak-anak belajar pencak silat kaki. Masing-masing belajar pencak silat kaki di sini sejak malam. Setiap selesai jamaah isya berlatih, dan alhamdulillah kebetulan Mas Latif ini sudah mendapatkan semacam anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada waktu masuknya itu diberikan dengan kemudahan. Alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan itu dari berbagai keberkahan dan terima kasih yang setiasa hingga kepada guru-guru yang merasa jadi yang bikinnya ya sangat bersyukur, sangat berterima kasih saat melihat anak didiknya jadi orang kan. Dan saya terutamanya memberikan wawasan motivasi mereka yang meraih cita-cita apa yang mereka cita-citakan, baik itu pun di bidang dagang, di bidang jadi pengajar atau jadi negara seperti itu ya. Dimanapun yang namanya orang itu mempunyai pilihan masing-masing. Bagi mereka yang ingin berhasil di bidang perdagangan, yang dikasih wawasan ini perdagangan. Ya walaupun pada waktu itu ya sama belajar ilmu pencak silat. Nah kebetulan seperti Mas Latif ini dulu kan sebagai pencak silat dan masuk di bidang pemerintahan atau di abdi negara atau bekal-bekal tentang ilmu bela diri ya, itu sangat mendukung. Alhamdulillah di sini juga bagus, orangnya juga ganteng, badannya tegar, kemudian Mas Jafar juga badannya besar, tapi jujur juga kita kan kalau buka baju masih bekas. Masa belajar silat di Pondok Pesantren Sunan Derajat ikut gaji selama 6 tahun waktu itu. 6 tahun, dan walaupun saya belum lulus dari Pondok Pesantren bisa mengajar mereka semua, tapi di eranya Mas Jafar sama Mas Latif ini kan era saya sudah menikah, sudah berkeluarga. Jadi kita mengajar itu dari masa-masa belajar di Pondok Pesantren sekitar tahun 95
96 kita sudah mengajar, kita aktif mengajar, baik mengajar di rumah atau mengajar di pondok, sehingga seiring berjalan waktu terasa ya, walaupun dulu masih kecil-kecil, sekarang sudah dewasa dan alhamdulillah sudah ada posisi masih mengukir prestasi. Terus menurut Mas Latif jadi negara gimana? Ada kebanggaan diri apa tidak? Kalau saya jujur saya bangga. Nah kalau sampean gimana? Kebanggaan sendiri. Bangga untuk diri sendiri juga bangga untuk keluarga ya. Mungkin jadi kebanggaan keluarga juga desa khususnya dan umumnya untuk negara. Dan kita selaku sebagai pembimbing atau sebagai seorang guru ya memberikan bimbingan yang baik, dan di sini tadi saya sudah sampaikan dan bahkan ini berulang kali saya sampaikan, mengajari sesuatu itu biarpun nggak banyak, sedikit tapi banyak melakukan. Masih ingat apa yang saya sampaikan? Satu yaitu kesungguhan, kemudian kejujuran dan amanah. Tiga itu kalau kita pegang dengan kuat, siapapun dari kita insya Allah akan jadi orang sukses, baik sukses dunia maupun insya Allah. Dan itu semua berdasarkan walaupun sekilas tiga tersebut itu insya Allah kuat. Contohnya, sama jadi orang jujur ya. Kemudian atasan itu kita menginginkan ataupun tidak, melihat kita dengan sikap yang seperti itu sudah menunjukkan sikapnya sungguh, biarpun tidak diucapkan secara lisan atau ucapan saya orang sungguh-sungguh, saya orang jujur begitu, tetapi orang yang melihatnya walaupun kita nggak minta dinilai jujur, ya dinilai jadi orang yang jujur. Tidak dikatakan sungguh, tidak dikatakan orang sungguh-sungguh, tetapi mereka pun mengatakan kita ini orang sungguh. Kita nggak menginginkan pujian atau pernyataan dari mereka tentang orang amanah, tetapi mereka bersikap kalau kita bersikap amanah, insya Allah mereka pun menyatakan kita amanah. Di bidang apapun, jadi tidak hanya kayak kita, tidak hanya kayak sampean selaku abdi negara, tidak hanya sampean selaku jadi pedagang, semuanya yang pegang nikah perkara tersebut insya Allah itu juga luar biasa itu kalau menurut kita. Jadi pernyataan manjat wajah seperti apa yang disabdakan Rasulullah, manjat wajah siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dicarinya atau sing teman-teman bakal yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Terus kemudian tentang tadi apa namanya, selain daripada sungguh-sungguh, jujur, tapi juga jujur. Bil haqq walau kana juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah juga seperti itu, katakanlah tentang kejujuran walaupun itu paling. Tetapi apa tadi? Amanah ya, amanah. Tiga perkara tersebut, walaupun hanya tiga perkara itu, kalau kita pegang dengan kuat dan baik, insya Allah itu bisa menentukan sikap kita. Karena apa? Karena menurut kajian orang-orang yang bijak itu tentang apa yang seorang bisa diukur dari segi sikapnya. Kalau orang itu sikapnya baik, insya Allah bisa mendukung orang itu berhasil sebesar 85%. Jadi kita menyatakan dari awal tadi tentang sampean khususnya Mas Latif, kita juga menyatakan dari awal tentang saya lihat sikapnya sampean tadi, kemudian pendiam juga itu berarti yang bagus. Terus kira-kira Mas Latif itu apa yang menjadi tema terbesar ini? Kira-kira jawabannya gimana? Jawabannya? Iya,
dalam hal bisa bermanfaat untuk banyak orang atau gimana gitu. Membahagiakan keluarga. Itu juga termasuk khairun anfa'ul linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bisa membawa kemanfaatan untuk manusia yang lain. Membawa orang tua, kita memberikan motivasi menjadi seperti halnya obor, ya, obor dalam keluarga, obor dalam desa, obor dalam sekecamatan, pokoknya jadi obor gitu. Obor itu merupakan syarat alat untuk menerangi situasi yang gelap. Nah, kalau kita jadi obor dalam keluarga, karena dalam satu rumah ada obor ya insya Allah terang ya. Nah, kenapa saya nyatakan obor kok bukan lilin atau apa gitu? Itu kalau orang dulu memang adanya itu obor sama lilin. Kalau dulu belum ada lampu LED seperti itu. Ada, jadi adanya obor sebagai penerang situasi yang gelap. Nah, bedanya apa? Obor sama lilin, kalau lilin itu bisa menerangi sekelilingnya, tapi lilin sendiri haruslah hancur. Dan kalau obor itu bisa menerangi sekelilingnya, tapi ini juga hancur lagi. Nah, walaupun bagaimana kita bisa menggarisbawahi atau bisa menganalisa tentang penyampaian tadi itu bisa, alhamdulillah biasa benar. Kayak kita dulu kenapa sih memberikan motivasi seperti itu? Ya kayak saya sendiri. Saya nggak menunggu saudara saya yang lain menjadi obor. Dan saya menyatakan saya lah obor, tapi dengan digarisbawahi sombong misalnya. Tetapi kalau kita melihat secara realitanya kan seperti ini ya. Bahkan sekampung kita memberikan perhatian kepada sama semua kan, ngajari ngaji begitu banyak, ngajari pencaksilat. Setelah pencaksilat dikasih motivasi begitu. Itu sebagai sarana juga, sebagai sarana untuk supaya kita itu bisa berdekatan dengan sama semua. Coba kalau kita nggak ada bekal seperti itu, apakah samanya belajar dengan kita kan nggak juga. Nah, jadi semua adalah sebagai sarana. Kemarin yang kita sebutkan sama Pak Jaya Yoko itu mula-mulanya sampai 5 orang dan sekarang sudah menjadi ribuan total sampai 2.000. Nah, tentang selain tersebut itu ya tujuannya adalah sebagai sarana. Terus Mas Bapak, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Ya silakan disampaikan. Dalam hal ya ini melalui atau melewati masa-masa yang dilewati itu untuk kedepannya itu apa kira-kira? Apa dan begitu. 5 Muhammad di Sungai Nyawa itu serta orang-orang yang jadi sabar itu juga gimana ya? Ada yang perlu disampaikan dan ada juga yang tidak disampaikan. Maksudnya seperti ini. Kita itu jadi orang yang sungguh-sungguh itu sudah memberikan sebuah kesabaran. Kita jadi orang sabar sudah memberikan jadi orang yang sungguh-sungguh seperti itu. Jadi tentang sabar itu apa sih? Itu lah orang sih ngomong. Tetapi pada akhirnya kesabaran itu tak terbatas. Malah kita yang membatasi kesabaran. Kata Mas Bapak tadi itu sabar dan ikhlas menjalani proses-prosesnya gitu kan. Menjalani proses-prosesnya sehingga kalau kita semua dari kita bisa menjalani itu, insya Allah ya juga bisa ya, walaupun keberhasilan orang itu relatif ya, relatif. Sebenarnya kayak sampean ini kan masanya masih sangat muda sekali, masanya masih muda. Dan sekarang kita sampean sekarang umur berapa sekarang? Berapa? 21. Nah, umurnya kan baru 21. Terus Mas dapat 26 tuh, malah lebih tua dari Mas Ate. Kalau saya berapa? 40.
separuh, kan? separuh rumahnya sampai ya. Kita pada waktu itu sangat peduli dengan masa depan sampean. Lillahi ta'ala. Kita mengajari sampean dari dulu sebelum sampean pun kalau dihitung dari pembayaran saya tidak pernah mendapatkan bayaran. Tetapi sampean bisa membuktikan jadi orang berhasil itu adalah bayaran saya. Ibaratkan tanaman saya yang sudah tanam beberapa tahun yang lalu, kemudian tumbuh dengan baik, berbunga dengan baik dan berbuah dengan baik, maka sampean jadi orang berhasil itu sudah membuktikan, itu jadi bukti gitu. Itu adalah bayaran kita. Karena memang selama ini saya tidak pernah meminta bayaran, tetapi sampai membuktikan jadi pedagang yang berhasil, membuktikan jadi orang yang berhasil, orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, itu sudah membuktikan, sudah jadi jawaban. Dan ini jujur bagi saya itu merupakan satu kebanggaan yang tak terlupakan. Itu saya lihat sampai sukses itu saya juga alhamdulillah. Ya. Sampean misalkan kita ya kan waktu belajar ya harus menunggu itulah ini dengan kesabaran, dengan ketulusan, dengan keikhlasan tadi itu. Jadi apa semua insya Allah ibaratkan tanaman yang sudah kita tanam dan sudah kita rawat, maka tanaman itu insya Allah tumbuh dengan baik, berbuah dengan baik, kemudian berbuah yang baik. Sampean ini kalau kenyataan saya itu perbaikan generasi, ya jujur perbaikan generasi. Maksudnya begini, ya memang kita pada waktu itu umur 21 kan, itu masih belum apa-apa. Mungkin sampai menilai kita itu guru silat ya, atau guru ngaji seperti itu, ngaji Quran qiraati dari awalnya. Dan sekarang kita sudah menyusuri dalam dunia spiritual. Dan kalau sampai kenal kita kan spiritualnya itu berapa tahun? Berapa puluh tahun? 20 tahun. Bukan main. Jadi kita menekuni dalam dunia spiritual, andai kata kita global sampai sekarang itu terhitung 20 tahun. Dan saya sangat bersyukur mereka-mereka yang sudah kita bina dengan keikhlasan, ada yang sukses di bidang perdagangan, kemudian sukses di bidang pegawai di kecamatan atau di kabupaten, sekarang juga ada yang mendirikan pondok pesantren, ada yang jadi tentara angkatan darat ada 2 orang lebih sama Mas Nasir di Terus saat ini biasanya di mana Mas Nasir? Di Malang. Biasanya di Malang. Sudah berapa tahun? Lebih 2 tahun. 2 tahun. Kira-kira rencananya ada melanjutkan lagi ke pendidikan tersebut untuk tetap menjaga sesuai aturan ikuti harus prosedur yang tapi saya selaku pembimbingnya sampai juga memberikan doa yang dulu supaya terus berhasil di bidang apapun seperti itu akan bagi mereka yang kebetulan di profesinya yang kita doakan mudah-mudahan terus untuk usaha yang misalnya maju dan sukses. Dan yang terutamanya adalah menjadi saluran keberkahan untuk orang. Dan itu kalau di sini bagi saya itu prioritas. Tahu kamu
Jadi saya walaupun seperti ini tidak hanya di bidang pengobatan saja, saya dukung, saya support mereka di bidang kesehatan tersebut supaya cepat berhasil. Sebenarnya seperti maksimal itu berapa? 34 bisa alhamdulillah sukses begitu. Sukses walaupun suksesnya itu ya juga relatif sampai orang lain. Tapi kalau bagi saya seumuran segitu sudah bisa beli pagar itu ya sudah sukses benar itu. Ya, kiranya pertemuan malam hari ini cukup sampai sekian. Ya, terima kasih untuk Mas Fatih dan untuk Mas Bapak. Berbagi sedikit pengalaman dan mengulas pengalaman masa lalu yang kita dilalui bersama. Oke, dari kami dan ya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.